Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab wa ahlu hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana linabiyyin wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Artinya wa makana linabiyyin, dan tidak ada bagi nabi ayyahul, untuk menggelapkan atau berkhianat. Tidak mungkin bagi Nabi Muhammad itu berkhianat atau melakukan perbuatan curang atau menggelapkan sesuatu. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang berkhianat, barang siapa yang berbuat curang, barang siapa yang melakukan penggelapan, barang siapa yang melakukan korupsi, yati akan datang bima dengan perkara ghalla yang dia korupsi, yang dia gelapkan, yang dia selewengkan, yang dia curangkan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tsumma tuwafa, kemudian diwafatkan, kullu nafsin, setiap jiwa, maka kasabat, sesuai dengan apa yang dia lakukan saat di dunia, wa hum la yuzlamun, dan dia sekali-kali tidak akan dizalimi oleh Allah. Ini wa qala wa ma kana linabiyyin ayyahul. Niki kita lihat tafsirnya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Hasan wa ghairihi. Ma yambaghi linabiyyin ayyakhunu wa qala Ibnu Abi Hatim. Niki nak menurut tafsir Ibnu Abbas,
ayyahul itu artinya ayyahul. Tidak mungkin bagi Nabi itu berkhianat. Wa an Ikrimah wa an Abi Abbasin qala faqadu qatifatai yauma badrin faqalu la'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadha. Ini asbabun nuzul ayat niki, Pak. Ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq Al-Ghazali dari Sufyan bin Khosifah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, ada orang ya, pada waktu perang Badar ya, bukannya satu ya, beberapa orang telah kehilangan qatifah. Qatifah itu permadani. Beberapa orang telah kehilangan permadani. Kemudian mereka, orang-orang mengatakan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil permadani itu. Niki Pak penyakit nggih, hati-hati. Bukan namung ghibah niki. Menuduh. Nggih. Ate sing dituduh niku Kanjeng Nabi. Makanya Pak niki resikone pemimpin ngoten, Pak. Nek enten barang ilang, enek barang sing gak beres, paling pimpinane korupsi. Ya nasib pancen nek dadi pimpinan iki ngoten niku. Delok lho sak Indonesia Raya sing disalahne ya presiden iki. Paling presiden korupsi pangan dhewe. Nah presiden iki gak paling ya anak bojone. Anak bojone gak partene. Ini memang resiko nih ngoten niku. Ket zaman biyen ngoten iki nak resiko jadi seorang pemimpin pasti dituduh karo rakyat. Masuk pemimpin wingi pun kula sampeyan nih, pemimpin formal maupun pemimpin non formal. Termasuk kiai. Termasuk panitia pembangunan masjid At-Tasrif. Iki kok ya kadang-kadang ngono iki paling Pak Hadi iki paling. Nek ora ngono sing dituduh pali nyekel dhuwit pali iki pali. Ono pali. Nggih ngoten iki, Pak. Ket jaman biyen ngoten niku. Masyaallah. Ya. Mboten napa-napa. Sing penting kita jangan curang. Kalau tidak curang, hanya tuduhan-tuduhan belaka, maka niki Pak, Allah sendiri yang membela, Pak. Makanya gak usah ribut awake dituduh, difitnah nak jadi pemimpin ya. Dituduh, difitnah, mboten usah bingung. Soalnya nopo? Nabi sendiri dituduh seperti itu dan Allah sendiri yang turun tangan mengklarifikasi. Gak mungkin Nabi itu berkhianat. Gak mungkin Nabi itu nilep bondone Allah. Niku ngoten. Lah nek dadi pemimpin gak usah gusar enek wong sing muni ngono. Wong gawan bayine ngono kuwi ke jaman biyen nggih. Masyaallah. Niki paling piro ngono. Kadang ngoten. Ya Allah. Pas bangun Masjid Al-Tasrif jujuk Pak Hadi tuku sepeda motor nyar. Iku wis wong wis asosiasine paling ki ngono Pak.
Dadi seksi pembangunan ndelalah pas bareng ngono lho. Ya Allah. Niku penyakit menungso mulai zaman biyen nggih ngoten niku. Makanya nggak usah khawatir ngoten niku rasa ditanggapi. Nanti Allah sendiri yang akan membalas, Allah sendiri yang akan menunjukkan, membuktikan bahwa dia tidak curang, ngoten. Dia tidak khianat. Maka Allah fa'anzalallahu wa ma kana liyabni nabiyyin ayyahul, maka tidak mungkin bagi nabi itu berkhianat atau melakukan penggelapan. Faqala Ibnu Jarir hadatsana Muhammad ila akhirih niki. Hadatsana Khosifun hadatsana Muqsim hadatsani Ibnu Abbas ana hadil ayah wa makana bin Aghil nazat fi qatifah hamra fuqidat yauma badrin. Ini ayat ini turun berkaitan dengan hilangnya permadani warna merah pada waktu perang Badar. Maka faqalan nas, orang-orang pun berkata mungkin Rasulullah SAW yang melakukan penggelapan. Faksaru bidzalika, maka dari itulah Allah menurunkan ayat ini. Niki Pak sing boten ini nak ayat lanjutane wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan pengkhianatan, siapa yang melakukan penggelapan, siapa yang melakukan korupsi, siapa yang melakukan gratifikasi dan konco-koncone, maka yakti akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang dia gelapkan, digosong. Dengan bayangno Pak, ning gone padang mahsyar, wong kabeh dalam keadaan bingung, sengenge dindekne kira-kira mung sak mil di atas kepala manusia, panas ngentak-ngentak. Niku Pak, orang-orang yang melakukan penggelapan niku bondone sing digelapno niku dikon gotong. Sorong niku. Kira-kira nek sing digotong itu tiang pancang. Aspal tiang pancang. Ya Allah, iku insyaallah. Ngene tiang panjang sitok aku kudu digeret karo trailer jadi ikon gotong ning gone hari kiamat. Ya Allah. Niki ceritanya an Abdul Wahid bin Ziyad bihi wa qala at-Tirmidzi hadisun hasan gharibun niki. Wariya Ibnu Umar daweh min tariqi Ibnu Umar bin Al-Ala anu Zaid dan Yabas qala atihim munafiquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fuqita fa anzalallahu ta'ala kana liyubin ayyahul. Ini menurut Ibnu Abbas. Nah, menurut riwayat yang lain saya ulangi, sing melakukan penuduhan atau sing nuduh kepada Rasulullah melakukan penggelapan atahum munafiqun. Ini orang-orang munafik. Mulane Pak, mulai zaman dulu Pak, namanya perjuangan niku bumbu nih. Setiap perjuangan ini mesti bumbu nih ya ana wong munafik. Sing bagian kompor iki mulai zaman biyen ya ana. Wong munafik iki mang ya saewuan. Wong munafik iku biasane natuk, no action, talk only. Kuwi jenenge kelompoke wong munafik. Jan repotne anu Bang, repotne bokong wong munafik iki nak sedekah akeh sombong ora.
urunan masjid nyumbang akeh dhewe sombong rek. Naik nyumbang titik cek medite. Komentare kalau gak enak, engko panitiane jujuk ya iku mang tuku sepeda motor anyar korupsi iku paling. Nggak ngono, Pak. Wong ngeten iki Pak, biasane emang model-model kacang kapri ya. Akean cangkem kading pringis niki termasuk kelompok wong munafik. Model-model ngeten iki hati-hati Pak, sasa ditanggepi ngoten nggih. Kanjeng Nabi mawon menghadapi hal yang sama. Masya Allah. Ruya min ghairi wajhin an Ibnu Abbasin, ini cerita yang lain. Wa hadza tanzihun lahu sallallahu wasallamu alaihi min jami'i wujuhil khiyanati fi i'ada'il amanati wa qasamal ghanimati wa lidzalik. Ayat ini adalah bantahan terhadap sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih dari segala macam tuduhan pengkhianatan, bersih dari segala macam penggelapan terhadap harta ghanimah. Ini dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga, wa makana lin nabiyyin ayyul bi ayyaqsima li ba'di siraya wa yatruku ba'dha. Ayat ini juga menurut Ibnu Abbas bahwa Nabi yang pertama tadi tujuan terhadap Nabi bersikap khianat, artinya bondone dipek dhewe, tujuane ngono kuwi. Yang kedua, ini juga Allah mengklarifikasi tujuan sebagian orang-orang munafik bahwa Nabi membagi harta rampasan dengan tidak adil. Ini termasuk jenis-jenis kecurangan Pak ya. Dan ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan ini kewajibannya pemimpin ya ini Pak. Dia siap dengan resiko dituduh, tapi juga jangan sampai dia berbuat curang. Termasuk kecurangan tadi menggelapkan harta untuk kepentingan pribadi atau jenenge nek saiki korupsi. Atau yang kedua, termasuk bagian daripada kecurangan seorang pemimpin adalah dia tidak adil di dalam pembagian. Nyun sewu saniki ya Allah. Ana dum-duman sembako. Ini Pak, adil gak kira-kira? Ngoten. Pawanter jeneng lho. Ngoten iku ancen. Nggih. Kadang-kadang sing gak duwe tambah ora oleh. ASN tambah oleh. Lah ngene iki. Sing salah sapa kira-kira? Sing salah nggih. Ngoten iku. Sing salah nggih. Makanya mestinya kuduwe tidak pandang bulu. Sing salah napa? Sing akeh bulune. Sinten kethek. Ini kok. Makanya sing salah kethek niku. Ngoten. Masyaallah. Jadi Nabi mendapatkan dua tujuan. Tujuan pertama memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Makanya ngeten iki nggih, hati-hati nggih. Jenengan ojo nuduh kiai ya. Iku duwite santri ini paling dipek. Ngono. Naudzubillah dong. Padahal kiai rezeki ini kok langit. Bahkan nggak ada sama sekali dari santri itu nggak ada.
untuk kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita itu mikir, ya ini tumbangane alpat, duwe konti, ora tau nyambut gawe, ngono. Wis ngloyor tekan ndi, Pak. Oh disili, nggih disili Pak. Makanya kita juga tidak boleh sangka buruk. Jadi pimpinan organisasi, ya Allah, makanya jangan sangka buruk. Ya. Tapi nak curang temen, niki Pak sanksinya. Andai kan dia curang betul, maka diperingatkan oleh Allah. Wa makan ya bin ayakul wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kalau curang betul nanti Pak di hari kiamat dia disuruh gotong apa yang dia curangkan. Jadi ini wong-wong ngawur ya. Mending curang alpat jadi ini ngono iki. Korupsi alpat. Soalnya engko dina kiamat dikon gawa enak tak tumpaki. Jadi ngono Pak. Ngawur. Aku ning gone pada masa ra iso numpak alpat. Jarine ngono Pak. Astagfirullahaladzim. Niki cerdas wong iki. Soale koncone iblis niku cerdas soalé ngono. Asyawa makana lin nabiyyin ayyahul bi ayat rukaba duma unzila ilihi fala yablughu ummatahu. Di dalam riwayat yang lain Pak, Nabi itu dituduh untuk melakukan penggelapan. Napa penggelapan? Naudzubillah Pak. Nabi dituduh menggelapkan ayat. Jadi terjemahannya wa makana li nabiyyin ayyahul, ini banyak sekali tafsir. Tafsir yang pertama tadi adalah Nabi nilep ya, naudzubillah, dituduh nilep karpet permadani. Kemudian yang kedua, Nabi dituduh tidak adil di dalam pembagian harta rampasan. Kemudian tuduhan yang ketiga kepada Nabi melakukan penggelapan terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah. Dan ini Pak, tuduhan ini disematkan sampai sekarang. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang kafir itu menuduh Kanjeng Nabi menggelapkan ayat-ayat Quran. Termasuk naudzubillah wong Syiah. Syiah itu punya Quran versi mereka sendiri. Ada tambahan-tambahan. Kata mereka, ini sing original. Sing Quran sing beredar umum iku wis hasil dikorupsi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Wong Syiah ngoten. Celakane ning negara iki Syiah lindungi soalnya HAM apa hamburger ya ajur Pak, betul. Kalau si A sudah masuk di negeri ini sudah hasil ini kok Pak, santri ini sampai meteng piro. Astagfirullahaladzim. Nak si A oleh soalnya jenenge nikah mut'ah. Mau tak omongi ngene akhirnya sudah semangat melo sian ngawur neraka kon. Iki terutama makanya sing paling akeh melok sian bapak-bapak soalnya. Bapak-bapak mas-mas itu enak. Ya apa enak Pak Bodo melok sian apa. Lunga ning Jakarta ngono ya. Wis ning kono mut'ah ae sewengi cukup. Astagfirullah, dan zina Pak. Sekali lagi kalau nikah kontrak macam gitu itu adalah zina. Wis naudzubillah jek sampai nggih. Pun wa qara'a Hasan Basri wa tawassa Mujahid wallahu a'lam ma kana lin nabil ayatul bidzamil ya'i ayyukhana
Wa qala Qatadah wa Rabi' niki terjemah atau tafsirnya lagi Pak. Jadi 3 tafsir sudah. Wa makana limunabiyyin ayyahul, enggak mungkin nabi itu berbuat curang, berkhianat, tidak mungkin. Jadi di dalam ayat menurut Taus dan Mujahid itu bukan ayyahul ya, bacanya ayyughal. Wa ma kana linabiyyin ayyughal, itu menurut qiraahnya Mujahid dan Dhahab. Apa artinya? Tidak mungkin nabi itu dikhianati. Jadi artinya begitu Pak. Ini terjemahan yang keempat. Tidak mungkin nabi itu dikhianati oleh umatnya. Masya Allah. Ya ono Pak sing mengkhianati. Apa wong munafik itu mau. Tapi kalau namanya orang mukmin, tidak mungkin dia berkhianat kepada nabinya. Dan ini terjemahan ini semuanya benar. Ya, terjemahan ini adalah semuanya benar. Wa qala Qatadah bin Rabi' bin Anas nuzilat hadhil ayah yauma badrin wa qad walla ba'du ashabihi thumma hukima ba'duhum anna fasal hadil qiraah bimakna yatihum bil khiyanah. Ya, ini menegaskan bahwa ayat ini turun ketika perang Badar. Usai perang Badar ada permadani yang hilang, dan itu adalah tidak ada yang tahu, dan akhirnya tuduhan datang kepada ditujukan kepada Nabi. Pun lanjut. Wa ma yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat khianat, curang, korupsi dan lain sebagainya, melakukan penggelapan, maka akan datang pada hari kiamat dengan apa yang dia gelapkan, akan digotong pada hari kiamat. Kemudian dia akan dimatikan. Kemudian Allah mematikan setiap orang sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan dizalimi oleh Allah. Hati-hati, nak wong pun iki sudah jadi karakter. Korupsi wis jadi karakter, matine engko pas korupsi. Hati-hati ini. Wa hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akidun wa qad warada sunnah bin nahyi an dzalika aidan. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat curang, sering berbuat korupsi. Kalau tidak menghentikan perbuatanmu, nanti kamu akan mati dalam keadaan kamu berbuat dosa. Qala Imam Ahmad hadatsana Abdul Malik hadatsana Ilahi an Atha bin Yasar an Ibnu Malik al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azamul ghululi indallahi dhira'un minal ardi tajiduna rajulaini jariyani fil ardi aw fi dari fa yaqdaw ahaduhuma min khadin sahibi dhira'an wa idza quti'at tawqahu min sabi ardina ila yaumal qiyamah. Dari Ibnu Malik al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masyaallah, seburuk-buruk perbuatan curang, seburuk-buruk korupsi di sisi Allah adalah 1 dhira' tanah. Apa 1 dhira' tanah ini? 2 orang yang bertetangga, dia menggeser batas tanahnya, menggeser batas tanahnya 1 dhira' saja, maka itulah termasuk korupsi paling besar. Maka nanti potongan tanah itu kemudian dikeduk, diturunkan oleh Allah sejauh 7 petala bumi. Artinya niki Pak, niki sing diku kon nak geser batase tanah tangga sak
dzira tok niku mengke Pak. Niku hukumane niki dikedhuk kalih Gusti Allah sampai medun tembus ngisor. Niku kethokan niku sing diken gotong jenengan menghadap Allah di padang mahsyar di hari artinya apa aja ngremeh nih aku mau sakilan lho. Sakilan iki kalau Gusti Allah dikedhuk tekan pol, tekan tembus dikon gotong. Ayo mau tiang pancang mang berarti gak tiangnya tok Pak. Sakan tanahnya pisan Pak dikedhuk pisan medun. Masyaallah. Itu disuruh gotong di hari kiamat, di hari hisab. Artinya awak dhewe Pak nak dadi apa wae nggih. Termasuk kita bertetangga jangan melanggar hak orang lain. Apa meneh sampai geser wates setan. Nah, ini penyakitnya menungso ke zaman biyen. Dikira wong geser tanah iki ana zaman saiki ngono ta. Kula niki yang yo wis masyaallah. Alhamdulillah. Delengen lah ning Surabaya lha ngono. Gang iki ning gone ngarep ana ki ombo, tiba-tiba ning kono iso menciut gang. Iku mbiyen ya apa ya empuh gak ero aku. Oh kali dadi dalan ngono ta. Nggih niki kalih. Qala Imam Ahmad Hasan Musa bin Dawud hadatsana Ibnu Lahiya an ibni Habira ila akhirih. Qala sami'tu Mustaurid bin Syaddad yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man wala lana amalan wa laysa lahu manzilun falyatahid manzilan aw laysa lahu zaujatun falyatazawwad aw laysa lahu khatimun falyatahid khatiman aw laysa lahu dabatun falyatahid dabatan wa man asaba syai'an siwa dzalika fa huwa ghallun. Niki dari Syaddad ya. Berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang aku angkat sebagai pejabat kemudian dia belum memiliki rumah, maka ambillah fasilitas rumah. Okay. Apabila dia belum punya istri, maka beristrilah, dan apabila dia belum memiliki pembantu, berilah pembantu. Dan apabila dia belum memiliki kendaraan, berilah kendaraan itu. Maka barang siapa yang menuntut fasilitas lebih dari itu, sungguh dia telah berbuat curang. Niki zaman Nabi Pak, pejabat zaman Nabi fasilitasnya niki, nggih. Diwehi omah, diwehi bojo, diwehi pembantu, diwehi kendaraan. Ini fasilitas pejabat zaman Kanjeng Nabi. Siapa yang menuntut lebih dari itu, maka dia telah berbuat curang, dia telah berbuat aniaya, dia telah mengkhianati yang diperintah. Cok dibayangno Pak nggih, omahe kuwedi makrong-makrong ngono gah. Diwehi fasilitas omah, diwehi fasilitas nak cek bujang di rabekno. Dikira omah iki gedhong boten. Omah Kanjeng Nabi ya mung kamar ngoten tok. Nak luwih saka kuwi jarene Kanjeng Nabi niku jenenge khianat, mengkhianati rakyatnya. Masya Allah. Pun soalnya Kanjeng Nabi dhewe nyontoni ngoten Pak. Daleme Kanjeng Nabi tidak layak disebut sebagai rumah. Karena apa? Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama satu surat namanya Al-Hujurat.
kamar mau kotak-kotak tok gitu Pak, dalamnya Kanjeng Nabi. Silahkan dilihat ya. Di Temboro ada replikanya ya rumahnya Nabi. Gede ini piro Pak? Kira-kira ukuran berapa kali berapa dalamnya Kanjeng Nabi? Kecil Pak. Bayangkan niki Pak, niki yang apa namanya, hanya rumahnya Nabi itu hanya cukup berisi 4 kuburan, nggih. Rumah Aisyah radhiyallahu anha itu kan Nabi wafat dikubur di situ. Abu Bakar wafat dikubur di situ. Umar wafat dikubur situ. Begitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak. Setelah itu hanya ada satu, sebenarnya masih ada satu spare Pak, tempat. Tapi Sayyidina Utsman enggak dikubur, Sayyidina Ali enggak dikubur di situ, semua enggak dikubur di situ. Sehingga ada 3 kuburan. Total Pak, itu rumahnya Nabi itu bisa diisi dijejer 4 kubur. Kubur papat. Niku Pak, ukurannya piro nggih hitungan dhewe lah. Dawane niku 2 meter. Nah, paling mboten 2 meter luwih 2 meter setengah 3 meter lah. Niku dawane. Berarti kira-kira kalau bayangan saya 3 kali 3. Makanya ini ukurannya 3 kali 3 niku dalamnya Kanjeng Nabi. Mboten ada WC. Zaman biyen niku ngoyoh ngising ning gone padang pasir, Pak. Mboten ada kloset ditutup kain. Ngoten nggih. Zaman biyen ngoten. Pun. Jadi rumah otomatis rumah yang disediakan Nabi untuk pejabatnya ya kurang lebih seperti itu. Saiki yang ngono Pak. Jadi pejabat disiapkan rumah. Siapkan mobil gitu. Mobil. Tapi mobil nyilih kok Pak. Di sini. Bojo mboten nak bojo nggih. Wis duwe ngawur. Nah iki masih rong duwe Pak Pogo. Mosok dene. Tapi nane nggone lagi dinas disiapno. Wah gawat iki, gawat. Makanya kalau ini sebetulnya bukan apa Pak. Hati-hati ya. Barang siapa nak pejabat itu menuntut lebih dari fasilitas yang resmi diberikan oleh negara, maka dia adalah koruptor. Dia telah berkhianat karena memakai fasilitas melebihi yang diberikan oleh negara. Pun ngeten iki ngeluh terus terang wae. Pun An Mustaurid bin Syaddad qol sami itu rasul yaqul mangkana lana amilan fa yaktasib zaujatan fa illam yakun fadilan fa yakun niki sami. Qala Abu Bakar abarat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man takhadha ghayra dzalika fa huwa qalun. Au sarikun niki Pak. Sing gak penak. Jadi Nabi menyampaikan bahwa pejabat-pejabatnya Nabi itu disediakan rumah, yang belum nikah dinikahkan, kalau tidak punya pembantu diberi pembantu. Nah, seperti itu ya. Maka barang siapa yang menuntut lebih dari itu, sungguh dia telah curang. Di dalam riwayat yang lain, ausarikun, sungguh dia telah mencuri. Qala Syekhuna Al-Hafidh Al-Mazzi rahimahullah ila akhirih an Abdurrahman ila akhirih. Ini dalam riwayat yang lain Pak. Hadatsana Karib ila akhirih, hadatsana Hafiz bin Hamid an Ikrimah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la arafanna ahadukum ya'ti yaumil qiyamati yahmilu syatun laha tughaun fa yunati ya Muhammad fa aqulu la amliku laka min Allahi syai'an balagta qad balagtuka ila akhirih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sungguh aku tidak melihat salah seorang di antara kalian pada hari kiamat ada yang memanggul kambing sambil mbak. Enek sing gotong wedhus. Jadi di basiroh pandangannya Nabi, ketika hari kiamat, hari penghisaban, tiba-tiba ada umatnya yang gotong wedhus karo mbak. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong aku. Maka aku pun menjawab, aku tidak punya hak untuk menolong kamu sedikit pun dari sisi Allah, karena aku telah menyampaikan risalahku semua kepadamu. Ini Pak, Nabi ditunjukkan oleh Allah kejadian di padang mahsyar. Enak wong gotong wedhus njaluk tulung Kanjeng Nabi, ya Muhammad tulungan aku. Maka kata Nabi, aku tidak punya hak untuk menolongmu sedikit pun, karena aku telah menyampaikan risalah agama itu secara sempurna kepada kalian. Kon wis tak kandhani biyen gak oleh curang kok ngeyel, ya salahmu dhewe ngoten carane. Masyaallah. Niki ngoten. Wala arifakantukum yati yang yahmilu jamalan, ada yang memanggul unta. Untane bengok sama, dia pun mengatakan li Muhammad, wahai Muhammad, tolong aku. Maka aku pun menjawab, saya tidak punya hak sedikit pun kepadamu untuk menolongmu, karena aku telah menyampaikan risalah. Ada yang yang gotong seekor kuda, kudanya sambil meringkik-ringkik keras. Maka dia pun mengatakan, ya Muhammad, tolong aku. Maka Nabi mengatakan, saya tidak punya hak untuk menolongmu sedikit pun, karena aku telah menyampaikan risalahku secara sempurna kepadamu. Masya Allah. Lam yaro ahadun min ahli kitab yasita. Ya, demikianlah kejadian yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Makanya Pak mumpung dereng nggih, jek pisan-pisan kita berbuat curang. Pun niki cerita lagi. Qala istimala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Auzad yaqulu lahu ibnu al-Latbiyah al-sadaqah wa jaa fa qala hadza lakum hadza li wa hadza ahdi li. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar ma balal amilun lab'athuhu fayujai fayaqulu hadza lakum hadza uhdi li. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyahdi ilaihi amla. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi la ya'ti ahadun minkum minha bisyai'in illa ja'a bi yaumil qiyamati ala rahabatin. In kana ba'iron lahu rawa'an aw baqan lahu khawaran aw syatan ta'iran thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufira ibtihi thumma qala Allahumma hal ballaghta salasan. Niki Pak, niki diriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Azad, namanya Ibnu Al-Latbiyah. Jadi Nabi memperkerjakan Al-Latbiyah untuk mengambil zakat, untuk mengambil infak, untuk mengambil sedekah. Maka datanglah laki-laki tadi menghadap Nabi dengan mengatakan, ini untuk kalian, sedangkan ini adalah hadiah untukku. Maka Rasulullah SAW langsung berdiri, langsung berkhutbah. Begitu ada orang menyerahkan itu di forumnya Nabi, Nabi langsung berkhutbah. Apa khutbahnya Nabi? Apa yang terjadi terhadap orang yang aku pekerjakan tadi? Dia datang dengan membawa apa yang aku tugaskan, dan dia mengatakan ini adalah untuk kalian, sedangkan ini hadiah untukku. Saya akan tanya pada kamu, apakah kalau kamu duduk di rumah saja, apakah kamu mendapatkan hadiah itu atau tidak?
Tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara kalian yang telah melakukan perbuatan khianat seperti itu pada hari kiamat, maka dia akan disuruh menggotong apa yang dia khianatkan di hari hisab. Apabila dia berkhianat terhadap unta, maka untanya tadi akan digotong dalam keadaan teriak-teriak. Demikian juga kalau sapi, ya sapinya akan teriak-teriak. Kalau kambing juga akan teriak-teriak kambingnya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sampai kelihatan keteknya beliau yang putih. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma hal balaghta, ya, hal balaghtu, ya Allah, aku telah menyampaikan 3 kali. Niki Pak, nggih. Niki lho, kalau kita mendapatkan sesuatu niki gratifikasi. Jadi korupsi itu haram, gratifikasi yo haram. Niki Pak, ya apa nak pejabat ngeten iki nek gratifikasi bolak-balik Pak, hati-hati. Nah, pemenang yang menjelang hari raya, gotong parcel. Ya apa ngene iki Pak ya? Itu gratifikasi haram Pak. Tadi yang suruh gotong di hari kiamat tidak hanya hasil korupsinya, juga hasil gratifikasi. Masya Allah. Ya. Dan ini Pak, nah pejabat formal ketok gratifikasi ini, sing angel Pak, pejabat non formal. Jelas Pak, nah pejabat formal jelas yang mau bar diwehi proyek, gitu, ketok. Ucapan terima kasih. Terima kasih, ucapan terima kasih. Tapi nak pejabat non formal iki sing angel. Iki apa namanya, gratifikasi atau bukan? Sulit. Nggih. Ya apa bentek kok wae amplop ya apa wae. Diterima repot, gak diterima luwih repot, ayo diterima ae. Niki yang makanya wingi kalau sampai ini Mbah kula ngoten niku, saking takutnya gratifikasi, sampai santri ngewangi macul ning sawah, khawatir itu kalau masuk dalam pasal gratifikasi di hadapan Allah, walaupun dia bukan pemimpin formal. Takutnya seperti itu. Pun saiki ya angel. Hadatsana Isa bin Ais, hadatsana Ismail bin Ayas, nggih ditingkas nggih. Nabi Hamid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadayal umalul bulul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada pegawai itu adalah bentuk kecurangan. Semua hadiah yang datang, semua gratifikasi yang datang kepada pejabat itu adalah korupsi, itu adalah kecurangan, itu adalah pengkhianatan kepada rakyat. Ini Pak, kalau terkesan dengan di Jepang Pak. Di Jepang itu Masya Allah, jenenge pekerja Pak, dandani listrik, dandani niku diwe wedang mawon gak oleh, wedang gak oleh, karena melebihi dari apa yang seharusnya dia terima. Cuma yang ngono Pak, tukang ya larang bayare. Oke, ini bayar murah gak diwehi tambahan bisa.
Lah ning mriko lho jenenge bendandani AC niku lho urung diapa-apakne didelok tok kaya dokter napa ndelok tok ngoten niku tok. Niku wis bayar 1 juta. Makane nak ngono ku ya ojo diwehi wedang ora usah. Iso tuku dhewe. Tapi ya ngono 1 jutane kono karo 1 jutane kene ya seje, 1 jutane kono ya padha wae, Pak. Nggih. Wong sekali mangan niku 150.000. Ya ngoten. Nggih me padha. Nah ning kene kan sekali mangan 20.000. 20.000 kan ping 5, nggih to. Niku opahe kan biasanya nak tukang 100.000. Berarti kan ping 5. Ping 5 ne mangan. Lah ning kono ya ono 150 ping 5 lho. Kan meh padha dadi ini 750 sak juta. Nggih. Makane hitungane ya hubungane jane ya meh padha, kacek titik nggih. Ada titik nak ning kono, nak ning kene ping 5 ne, nak ning kono kira-kira ping 7 nggih, ping 7 ne. Insyaallah. Makane kalau melebihi dari itu maka itu namanya curang, itu namanya khianat, itu namanya korupsi, namanya gratifikasi. Ada Jepang mboten oleh. Masya Allah. Enggak kena semua Pak. Yang memberi, yang diberi kena, bisa dilaporkan ya. Ya padha Pak, sing ngoehi ya haram. Sing diwehi ya haram. Niku termasuk niku sogo di dalam hadis ar-rasi wal murtashi finnar. Wong sing nyogok karo sing disogok padha di neraka. Termasuk siapa yang memberi gratifikasi neraka. Ya Allah. Lisen kemarin ya ya Allah. Yes. Bahasani Rasulullah SAW ila Yaman falama sarrat ursila fi asari faradatu faqala atadri lam ba'asta ilaika qala tusibana syan bi ghairi idni fa innahu bululun wa ma yaqul yati bima qala yaumil qiyamah li hadza da'watika famdi li amalika. Hadisun niki Pak, dari Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah telah mengutusku ke Yaman. Maka sampai tengah perjalanan tiba-tiba saya dipanggil balik oleh Nabi. Maka Nabi berpesan apa namanya? Nabi tiba-tiba pesan, aku panggil balik kamu karena saya tadi belum menyampaikan sesuatu pesan kepadamu. Apa pesannya? Tidaklah kamu mendapatkan sesuatu di luar tusinya, tugas dan fungsi kamu. Maka itulah namanya curang atau gratifikasi. Artinya kalau dia ini suruh mengambil zakat, maka hak dia adalah sebatas amil. Posisi dia amil, nanti kalau pulang bayaran amil itu akan diberikan oleh Nabi. Kalau ada kamu mengambil, mendapatkan fasilitas lebih dari itu, maka itu adalah termasuk gratifikasi. Maka barang siapa kamu berbuat khianat dengan menerima gratifikasi, maka nanti kamu datang dengan membawa apa yang kamu khianatkan di hadapan Allah. Maka dari itulah aku memanggil balik kepada kamu. Kalau kamu mau, ya kamu saya utus. Kalau kamu tidak, ya kamu tidak jadi saya utus. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, kalau gitu nggak usah saja ya Rasul. Dia akhirnya undur diri, tidak jadi ditugasi oleh Nabi. Persis seperti kemarin ya, seperti kemarin waktu ngaji hadis, kalau Nabi itu melihat Pak, jadi kalau orang itu lemah, nak wong lemah itu lho Pak, nolak itu lho angel. Apa mesti ditolak lho barang ngoten niku lho. Nak nolak napa barang gak enak niku penak. Tapi nak nolak barang enak niku lho sing gak enak Pak. Ya napa ditolak mah. Jangan dari Pak Wati.
tugas gitu. Dijak makan ya apa ngene iki, Pak? Padahal ya wis dibayar. Kita lo sudah dibayar, perjalanan dinas lengkap. Tekan nggon. Diwehi mangan. Nek ditolak. Ya. Awake dhewe nolak ya kangelan, kono ya gawat. Ya itulah Pak. Makanya jadi pejabat niku ancik-ancik geni neraka, Pak. Lho niki tak kula tak omongne apa enek. Beresiko tinggi. Tapi alhamdulillah Pak. Gara-gara pandemi Pak daring Pak, gak ono. Begitu tugas gawe Zoom, ya wis cocok wis iku tok wis mari ngono. Ya apa? Wis ngombe wedang, ya ngombe dhewe gawe dhewe lho nge-Zoom kok omah. Tibake Pak eneke pandemi iku alhamdulillah. Gusti Allah Pak mbae rezeki sing halal. Jare nek gak pandemi Pak, waduh. Servise macam-macam Pak. Dulen iso sak grangsing Pak dicepakno. Ya Allah. Insyaallah niki makane Mu'adz bin Jabal akhirnya di cancel pun kok Kanjeng Nabi kula mboten wantun ngoten. Karena saya khawatir ada resikonya. Masya Allah. Pun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya jelas Pak nggih bahwa termasuk kecurangan adalah orang yang mengambil gratifikasi. Bukan hanya korupsi saja. Kalau korupsi ya itu kan ngambil yang tidak haknya dia. Bahkan yaitu tadi iso ngambil tiang pancang, iso ngambil aspal, iso ngambil sebarang, kalau itu kok korupsi. Ini dijalankan Pak, proyek itu sesuai dengan spek, sesuai dengan tender, perfect le, enggak ono sing curang. Ya, bareng ngono diwehi duit, diwehi parcel, diwehi apa. Bahkan nih Pak di dalam nanti hadis yang lain Pak menyampaikan Pak, walaupun hanya 1 biji jarum tetap itu masuk dalam gratifikasi dan nanti akan membawa menyeret ke neraka. Ya Allah Pak, kula langsung Pak peleng maca niki Pak. Iki ora kok sak piring Pak Hadi. Ora kok duren 20 dicepakno. Kanjeng Nabi ndhawuhi jarum siji. Iku diperkarakne ning nggone lemes Pak pokoke Pak dina niki lemes mulai ndek wingi bahasane ngono tok. Ya Allah. Nggih. Padha-padha ndonga lah Pak nggih. Muga kita diselametne kali Gusti Allah. Bahkan yen wingi kula sampeyan nek zaman Sayyidina Umar Pak. Duit-duit ngeten iki sing gak iso nolak ngeten iki dilumpukno kali Sayyidina Umar. Diobong. Ora dingge dhewe, ora dingge wong liya. Tapi dimusnahkan. Soalnya napa Pak? Ini kalau diterima itu merusak sistem. Mulane nyuwun sewu Pak, Indonesia hancur Indonesia mergo maraknya gratifikasi, maraknya korupsi. Walaupun gambar tidak menerima suap, tulisi Pak gede-gede nggih. Tulisi Pak. Anek tulisan ning nguri tapi gak tulis, gak ditulis Pak. Nak gak eruh. Nak eruh istilahnya, nak gak eruh ya. Ya ngoten niku Pak. Iki hancur Indonesia. Kemarin semalam Pak saya baru 5 menit gitu. Sampai bengi ndek wingi niku kita rapat dengan galangan-galangan di Surabaya sekitarnya.
mulai galangan yang besar sampai galangan yang paling kecil. Jadi curhat istilahnya. Jadi kita nggak maju-maju. Kenapa begitu? Karena ada datang dari Kemenko Maritim dan Investasi, dari rapat dengan Kemenko Maritim sama galangan-galangan. Saya ikut di situ. Problem besar itu bukan teknologi, Pak. Teknologi bisa kita kuasai semua. Ternyata problem besar yang kita bicarakan hari ini, maraknya gratifikasi, maraknya bagaimana bisa potong. Perusahaan-perusahaan sudah marak seperti itu, imbul lagi pajaknya tinggi. Nah, impor komponen, per komponen itu kena PPN, kena bea masuk. Tapi nak ngimpor kapal utuh ke luar negeri, baru maupun bekas, bebas pajak. Lah ya apa? Lah kok iso ngene Pak kebijakane? Ya memang antik. Lah soalnya gak kena BPN. Iku tak kandhani, makane iki sampai elek. Galangan kita tidak mampu bersaing. Harganya pasti tinggi. Niku Pak, mulane Indonesia niku Pak ajur gara-gara penyakit dua ini tadi, gratifikasi karo korupsi. Bahkan gratifikasinya jauh di atas korupsinya. Jauh. Dan ini Pak sing hati-hati. Kalau korupsi kan di tataran operasional pelaksana. Kalau gratifikasi yang pegang kebijakan policy. Lane ini. Ya Allah, lane bolak-balik Pak. Negara tidak akan pernah maju nak mentale bangsane dhewe. Mental pengemis. Tapi kalau mentalnya mental senantiasa memberi Pak, bukan ngatok. Ini Pak, jadi bangsa yang maju. Wallahi Pak, Indonesia Pak, jari ini bonus demografi preketek. Maaf, nak mentale bangsane dhewe model-model seperti ini wis to diwehi cara model apa wae gak bakalan. Makanya mentale awake dhewe niki kudu dirubah. Masa mulai cilik Pak, kuwi kalau sampai itu aja kulino jaluk duit. Dikongkon titik buruane Pak. Dikongkon titik buruane Pak. Ini bahaya Pak. Padahal anak itu Pak, itu kan sudah ya anak itu kan sudah tanggungan makan minum orang tua semua. Nak bar dikongkon wong tua, susuke ya balekno ning pakmu, balekno ning mbokmu. Biasa kan seperti itu. Nak gak Pak, amblas. Tuweke Pak, ya wis dikongkon titik apa wae njaluk ngono Pak. Makanya hancurnya negeri kita itu karena budayanya, mentalitasnya, mentalitas ngopo kok ngatok? Soalnya gak katokan, gak duwe isin. Ngoten nggih, pun mboten mawon niku tos dawa. Ngenten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Nggih ngoten lanjut minggu depan. Kita tutup dengan doa majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.